Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshida dari Hukum Internasional B. Di sini saya akan menjelaskan pasal 7 dan pasal 8 Konvensi Wina tahun 1969. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Konvensi Wina 1969, seseorang dianggap mewakili negara atau organisasi internasional dalam proses pengadopsian, autentikasi, atau menyatakan persetujuan negara atau organisasi untuk terikat dengan suatu perjanjian internasional jika ia memiliki kuasa penuh atau full power. Pengertian full power ada di pasal 2 ayat 1C, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dan dari suatu negara yang menunjuk satu atau beberapa orang untuk mewakili negara dalam merundingkan, menetapkan, atau mengotentikasi naskah suatu perjanjian untuk menyatakan iktikat negara untuk terikat dengan suatu perjanjian atau untuk melaksanakan perbuatan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Kuasa penuh di sini untuk menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan perwakilan yang sah dari suatu negara atau organisasi internasional dalam melaksanakan perundingan. Selain itu, kuasa penuh juga berfungsi untuk menunjukkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pemerintah negaranya atau oleh organisasi internasional itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa wakil negara harus mempunyai full power dalam menjalankan tugasnya sebagai delegasi negara. Yang kedua, muncul dari kebiasaan negara, maksudnya yaitu sudah merupakan kebiasaan hukum internasional bahwa tanpa memiliki kuasa penuh, negara dapat diwakilkan oleh orang tersebut. Penjelasan mengenai orang-orang yang tidak harus memiliki full power itu ada di pasal 7 ayat 2, yaitu yang pertama, kepala negara, kepala pemerintah, menteri luar negeri yang bertujuan untuk melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan semua hal mengenai perjanjian. Yang kedua, kepala misi diplomatik yang bertujuan untuk mengadopsi teks perjanjian antara negara yang terakreditasi dan negara yang mereka akreditasi. Yang ketiga, perwakilan negara yang sah diakui oleh negara atau konferensi internasional atau organisasi internasional atau negara untuk tujuan mengadopsi teks perjanjian dalam konferensi, organisasi, atau organ tersebut. Pihak-pihak yang tidak memerlukan full power dalam mewakili negara dalam perjanjian internasional merupakan pihak-pihak yang bekerja karena jabatan yang didudukinya. Tugas dan fungsinya dipandang sebagai perwakilan negara oleh atau organisasi sehingga tidak membutuhkan full power atau kuasa penuh. Selanjutnya, pasal 8 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa jika seseorang tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 7 tersebut, semua tindakannya dianggap tidak mempunyai dampak hukum kecuali jika negara atau organisasi mengkonfirmasi yang bersangkutan bahwa orang tersebut merupakan wakil dari organisasi atau negara tersebut. Jadi orang-orang yang tidak termasuk dalam pasal 7 tersebut tidak bisa mewakili negaranya dalam perjanjian internasional kecuali orang tersebut telah dikonfirmasi oleh negara atau organisasi internasional tersebut sebagai wakil negara atau organisasi internasional tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, silahkan bertanya atau mengasih kritik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.